Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nabila dari kelompok 1 Media Pembelajaran. Anggota saya ada Siti Durotun Nafilah. Saya di sini akan menjelaskan tentang memahami konsep dasar evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. NIM saya 111809. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu kita harus memahami ciri-ciri dari media pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Ciri-ciri umumnya yang terkandung dalam media yaitu media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa. Ini dikenal sebagai hardware atau perangkat keras, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya radio, televisi, atau kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya film, slide, video, OHP, atau perorangan, misalnya modul, komputer, radio, tape atau kaset, video recorder, sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu. Yang kedua, kita akan membahas ciri fiksatif atau fixative property. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksikan suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, videotape, audiotape, disket, komputer, dan film. Dengan ciri fiksatif ini, media memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada satu waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Nah, dari penjelasan ciri fiksatif ini, saya ada contoh yaitu LCD. LCD adalah salah satu media pembelajaran yang cocok buat siswa maupun mahasiswa dalam ciri fiksatif. Yang kedua yakni ciri distributif, suatu media yang dapat ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan. Kejadian tersebut dapat disajikan dengan pengalaman yang relatif sama dalam kejadian ini. Bisa juga kejadian itu direkam dalam sebuah flash disk, lalu kita dapat menayangkan kembali ketika kita mau mempelajarinya. Ketiga yakni ciri manipulatif, di mana suatu kejadian yang memakan waktu 2-15 hari dalam teknik pengambilan gambar tersebut. Seperti contoh, saat kita mempelajari tentang embrio di dalam kandungan, kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama, sampai 9 bulan. Ketika kita menerapkan teknik tersebut, kita dapat mempelajarinya dengan singkat selama 10-15 menit saja. Kriteria yang terakhir yakni kriteria evaluasi media pembelajaran. Di sini ada 11 kriteria. Yang pertama, harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, sesuai dengan waktu, tempat, dan alat-alat yang tersedia. Yang ketiga, sesuai dengan jenis kegiatan. Yang keempat, menarik perhatian. Yang kelima, maksud dan tujuannya harus mudah dipahami. Yang keenam, sesuai dengan kecakupan isi materi peserta didik. Yang ketujuh, sesuai dengan pengalaman dan tingkatan belajar yang dirumuskan. 8. Keaktualan.
Dan ke-9, cakupan isi materi atau pesan yang disampaikan. 10, skala dan ukuran. 11, bebas dari ras, suku, dan gender. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.